Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe ya, biar aku semangat bikin video. Nah, kalian kalau subscribe itu dapat giveaway loh. Nah, makanya subscribe kalau mau dapat giveaway. Oke, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan Bunda di Malahayati Official. Kali ini seperti biasa Bunda akan sharing tentang tips Bunda. Yeay. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini Bunda akan share tentang bagaimana kita mengenali potensi dalam diri kita. Ya, seringkali kita itu merasa hidup kita sudah stuck ya. Hidup kita seakan-akan sudah berhenti di ujung tanduk atau di persimpangan jalan yang kita tidak tahu mau pergi kemana. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak tahu harus melakukan apa untuk bisa meningkatkan taraf hidup kita. Nah, mungkin ayah bunda di sana banyak sekali yang merasakan hal yang sama. Nah, dari beberapa artikel yang Bunda baca di internet, ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa menggali potensi dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, kita mengetahui kelebihan dan kelemahan dari diri kita. Kemudian yang ketiga, kita harus siap menerima saran dan kritik. Lalu yang keempat, kita berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan yang kelima, kita selalu menjadi orang yang mau belajar. Nah, teman-teman semuanya, dengan kelima prinsip ini, banyak pakar melihat jika kita betul-betul melakukan 5 prinsip ini, kita bisa menggali potensi diri kita secara lebih maksimal. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Seringkali kita hidup itu bagai air yang mengalir. Kita tidak tahu tujuan kita hidup. Kita tidak tahu apa cita-cita kita, apa keinginan kita. Kita hanya pasrah. Padahal kalau kita ingin merubah nasib, maka kita harus berjuang untuk membangun karakter diri kita. Oleh sebab itu, ayah bunda di rumah, yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mengenali diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk membaca diri kita. Sebetulnya saya ini sukanya apa sih? Kita bisa memulai sesuatu mulai dari hobi kita. Oh, saya ternyata hobi masak. Nah, kenapa? Dengan hobi masak tidak bisa menghasilkan. Nah, ini pasti ada yang salah. Mungkin kita tidak pede untuk bisa mengeluarkan bakat yang ada di diri kita. Lalu setelah kita mengenali diri kita sendiri, yang kedua tadi adalah kita mau mempelajari kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Dengan kita mempelajari kelebihan dan kekurangan, kita bisa mengevaluasi diri kita. Jika kita kekurangannya, saya pemalas, saya mudah sekali menyerah. Lalu kita menganalisa kelebihan kita. Oh, seperti tadi, saya punya bakat terpendam, saya bisa memasak. Nah, kita harus berjuang untuk mengabaikan potensi negatif atau kelemahan negatif diri kita. Kita berjuang dengan, oke, saya akan membuka usaha online contohnya. Karena era sekarang, media sosial memudahkan kita untuk bisa berkreasi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, terserah bagaimana kita mau melakukannya. Lalu setelah itu kita tidak boleh kebal terhadap kritik dan saran. Umpamanya kita sudah membuat masakan enak yang siap diupload, siap kita jual. Lalu masakan kita itu dibeli oleh pelanggan kita. Lalu pelanggan kita bilang, wah masakan ibu ini keasinan, tidak enak dimakan. Setelah itu kita marah-marah, wah ini sudah enak, ini menurut saya sudah enak, ya sudah kalau tidak mau beli. Nah, itu adalah sikap yang kurang tepat. Karena kita tidak mau menerima masukan orang lain. Kita terlalu defensif, kita terlalu menjadi bertahan dengan diri kita saat ini. Padahal bisa jadi saran teman kita atau pelanggan kita
itu yang bisa membuat usaha kita lebih berkembang jika kita mau mendengarkannya. Nah, jadi penting sekali memiliki sikap untuk mau menerima saran dan kritik. Lalu selanjutnya mencoba hal yang baru. Nah, ini juga perlu dilakukan. Seringkali kita sudah merasa gagal duluan sebelum kita mencoba. Padahal kalau kita tidak mencoba, bagaimana kita bisa menilai itu gagal? Ya kan? Jadi, apapun itu, selama itu halal, silahkan mencoba. Jangan takut gagal. Jangan takut akan bayang-bayang diri kita sendiri. Sebetulnya teman-teman, banyak pakar menilai atau banyak pakar berargumen bahwa yang membuat kegagalan kita itu adalah diri kita sendiri. Karena seringkali kita membatasi langkah kita. Kita membatasi keinginan kita. Kita penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Nah, itu yang membuat kita tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Lalu yang terakhir adalah never ending learning atau semangat menjadi pembelajar, semangat untuk belajar. Orang-orang yang sukses adalah orang yang mau belajar. Orang yang sukses adalah orang yang mau berguru. Orang yang sukses adalah orang yang mau mendengarkan orang lain, mendengarkan nasihat orang lain demi kebaikan diri kita. Nah, itu tadi beberapa tips bagaimana kita bisa menggali potensi diri. Mudah-mudahan video Bunda kali ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tonton terus semua video Malahayati Official. Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi bagi ayah bunda di rumah untuk selalu semangat, untuk selalu berjuang memulai kehidupan yang lebih baik. Oke, nah sebelum Bunda tutup, Bunda ada ide bisnis buat ayah bunda di rumah. Mau tahu ide bisnisnya? Nah, ini dia ide bisnisnya. Untuk emak-emak, ayah bunda di rumah yang hobi masak, karena tadi Bunda sudah bercerita tentang masak. Ini adalah salah satu contoh bisnis rumahan yang bisa ayah bunda lakukan di rumah, ya. Jadi semisal ayah bunda-bunda di rumah pintar membuat kue, ada baiknya bikin kue ditaruh dalam kemasan seperti ini, lalu dilabelin, ya. Contohnya ini adalah kue kacang mak enak asli Jember. Wah, jauh sekali ya. Asli Jember guys, ini asli Jawa Timur, Jember bisa sampai di Kudus. Nah, ini kan kekuatan dari media sosial dan promosi, ya. Jadi cukup dengan label sederhana, kemasan sederhana seperti ini sudah bisa melanglang buana, ya. Lalu dikasih stiker. Nah, dikasih stiker seperti ini, ditempelin. Stikernya bisa model kotak atau bisa model yang lain sesuai selera. Lalu ada juga contoh, ini juga salah satu usaha rumahan. Nah, contohnya ini ya, ini teh serai pala, teh rosella. Nah, ini juga hanya merupakan bahan teh organik yang kemudian dikemas dengan kemasan seperti ini. Ini juga bisa dijual secara online, lalu dilabelin seperti ini ya, dilabelin seperti ini. Nah, untuk labelnya ini modelnya memanjang, sama juga dari stiker kertas. Ini juga merupakan ide bisnis yang bisa ayah bunda lakukan di rumah. Mungkin menjual kemasan bumbu organik, menjual kemasan bumbu merica atau bumbu dapur yang lain. Nah, atau seperti yang dilakukan serai pala ini, dia menjual aneka jenis teh, ya. Lalu kemudian ada juga dessert. Nah, boxnya seperti ini. Nah, ini box dessert. Ini juga makanan yang kekinian, ya, dessert box. Ini banyak sekali tutorialnya di YouTube untuk membuat, sepertinya juga mudah bagi yang punya keahlian, ya. Jadi ini merupakan ide bisnis. Lalu di dessert box ini dikasih stiker transparan. Kelihatan ya stikernya, stiker transparan seperti ini. Nah, ini adalah ide-ide bisnis terutama di bidang kuliner yang bisa ibu-ibu atau bunda-bunda sekalian lakukan di rumah sambil mengisi waktu luang, tapi bunda-bunda semuanya punya potensi untuk berkembang. Nah, untuk stiker-stiker labelnya, Bunda bisa order di, ya, pesan sponsor ya. Jadi Bunda bisa order untuk stiker-stiker labelnya ini di Nasr Print. Ini kartu namanya, silahkan dicatat. Ya, ini adalah video ini berbau endorse.
Jadi ini adalah salah satu digital printing yang bisa menyediakan aneka jenis stiker sesuai kebutuhan bisnis rumahan ayah bunda. Jadi seperti stiker transparan untuk di set box seperti ini, atau kemudian stiker label untuk kue kacang seperti ini, atau juga untuk stiker kertas kemasan dari serai pala. Nah, contoh ini ya. Jadi Nasr Print ini bisa sekali membantu ayah bunda di rumah untuk bingung mau bikin label di mana. Bisa langsung kontak ke nomornya atau kunjungin Instagramnya di nasrprint_kudus, atau juga bisa langsung belanja online lewat Shopee dan Tokopedia. Dan sebentar lagi akan launching websitenya Nasr Print Indonesia, Nasr Print Advertising. Oke, ayah bunda di rumah, mungkin cukup itu dulu yang bisa bunda sharing kali ini. Mudah-mudahan videonya menginspirasi dan bermanfaat. Jika ayah bunda suka, tolong bisa di-share ke sebanyak-banyaknya medsos ayah bunda semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later guys, bye-bye.